Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Karnika Putri, NPM 10603210440 dari kelas mata kuliah Farmasi Fisika 2 kelas A. Di sini saya akan menerangkan tentang tugas pertemuan 5 yaitu emosi dan dispersi. Distilasi persediaan emosi dan dispersi. Distilasi adalah pembentukan misel yang merupakan bagian dari fase perilaku dari banyak lipid sesuai dengan polimorfisme. Misel ini adalah suatu agregat susunan supramolekul dari molekul amfifilik yang terdispersi dalam suatu koloid cair. Seperti pada gambar ini telah berbentuk misel. Contohnya, molekul amfifilik itu adalah surfaktan. Distilasi ini terjadi akibat interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik akan menolak atau menjauhkan ekor hidrokarbon dari surfaktan terhadap air dan akan menghasilkan misel. Sedangkan kepala yang hidrofilik ini akan tetap berkontak langsung dengan air. Nah, si surfaktan ini akan membantu minyak turun ke bawah ke antar muka antara minyak dan air, dan di pada larutan itu ketika pada konsentrasi tertentu akan terbentuk misel ini yang ekornya itu bersifat hidrofobik atau nonpolar, tidak suka air, maka dia akan bergabung dengan minyak yang ada di larutan itu. Dan kepalanya ini hidrofilik, bersifat polar, suka air, maka akan tetap berkontak langsung dengan air. Jadi akan membentuk seperti ini. Satu misel itu umumnya akan berisi 50-100 monomer. Nah, selanjutnya ketidakstabilan emosi. Kestabilan emosi ini terjadi ketika terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu flokulasi. Flokulasi adalah suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi. Terjadi karena adanya energi bebas permukaan. Yang kedua, ada creaming. Creaming ini adalah peristiwa terjadi lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi. Terjadi karena ada pengaruh gravitasi. Nah, jika kerapatan terdispersi lebih kecil daripada kerapatan fase pendispersi, laju bernilai negatif, globul bergerak ke atas dan terjadi creaming. Semakin negatif nilai lajunya, semakin cepat proses creaming. Nah, untuk memperlambat creaming ini dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran globul, misalnya dengan homogenisasi, dan meningkatkan viskositas fase kontinu, misalnya dengan menambahkan zat pengental seperti metil selulosa. Nah, penyelesaian masalah untuk keduanya juga dapat segera diperbaiki dengan pengocokan karena globul masih dikelilingi emulgator. Nah, selanjutnya ketidakstabilan emulsi yang ketiga, yaitu terjadi proses koalesensi. Koalesensi adalah peristiwa terjadinya penggabungan globul-globul menjadi lebih besar. Globul-globul yang sudah berkoalesensi sangat sukar dikembalikan ke keadaan awalnya karena lapisan antarmukanya telah rusak. Berpotensi lanjut ke proses demulsifikasi, yaitu breaking. Pada proses koalesensi yang terus-menerus menyebabkan sistem emulsi terpecah atau breaking dan terpisah secara sempurna menjadi dua lapisan fase yang disebut demulsifikasi. Nah, jadi demulsifikasi adalah proses ketika emulsi pecah menjadi dua lapisan yang memisah sempurna. Keduanya terjadi karena energi bebas permukaan dan ketidaksempurnaan pelapisan globul. Selama koalensi dan demulsifikasi, lapisan antarmuka mengalami kerusakan dan kehilangan fungsinya sebagai penstabil, sehingga proses emulsifikasi ulang perlu dilakukan, ya, tidak dapat perbaiki formula. Selanjutnya itu fase inversa. Terjadi ketika fase terdispersi dan fase pendispersinya dalam sistem emulsi bertukar.
peran. Proses inversi tersebut dapat disebabkan oleh perubahan suhu, perubahan komposisi, atau perubahan rasio volumepase. Selanjutnya yaitu perbedaan antara suspensi flokulasi dan deflokulasi. Nah, yang pertama flokulasi. Flokulasi yaitu, sebelum pengendapan berlangsung, partikel-partikelnya menyatu oleh gaya van der Waals membentuk struktur flokulat, dan proses pengendapannya lebih cepat, termasuk ke dalam daerah minimum sekunder, dan lebih mudah didispersikan kembali. Nah, sedangkan deflokulasi, sebelum pengendapan berlangsung, partikel-partikelnya tetap terpisah, proses pengendapannya lebih lambat, termasuk ke dalam daerah minimum primer, dan sukar didispersikan kembali. Suspensi flokulasi disukai dibandingkan suspensi deflokulasi yang berpotensi cracking. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.